Nah, kita kembali lagi ke Deva dan juga Jaya. Kalau pagi-pagi kayak gini tuh enaknya minum susu. Nah, minum susu nih ya. Katanya Deva dan juga Jaya punya informasi seputar susu nih. Ya, benar sekali Gumi, kalau pagi-pagi ini biasanya kita juga minum susu ya Deva ya. Nah, ini kalau berbicara mengenai susu, ini kita bukan berbicara mengenai sapi ataupun juga daging sapi yang harganya melonjak. Ya, saat ini mulai langka di pasaran, ya. Ini tapi kita berbicara mengenai susunya, susu sapinya. Ini salah satu desa di Cianjur, ini ada desa Bunikasi, ini ternyata sudah memecahkan rekor nasional Deva untuk penghasil susu ini terbanyak senasional ya. Satu hari berapa liter aja yang dihasilkan? Satu hari bisa satu ekor sapi ini bisa menghasilkan 15 liter susu ini deh Pak. Wah, luar biasa 15 liter susu. Jadi kita pagi, siang, sore minum susu terus ya Jaya kalau di sana. Nah, kalau berbicara mengenai susu sapi yang ada di desa Bunikasi ini, memang kalau untuk rata-rata nasional ini satu sapi menghasilkan 14 liter susu. Itu karena kenapa? Karena di desa Bunikasi ini sapi-sapinya bisa memecahkan rekor per harinya. Ini bisa memproduksi 15 liter susu per harinya satu ekor sapinya ya. Nah, kita langsung lihat Maya Karim saja Jay. Benar sekali. Ini kita akan diajak rekan kita Maya Karim yang akan mengajak Anda ke Desa Bunikasi, Cianjur, Jawa Barat. Ini dia dari Jawa Barat untuk Semangat Pagi Indonesia. Desa Bunikasi, Kecamatan Warung Kondang, terletak di lereng Gunung Gede yang terpencil di Cianjur. Kondisi topografinya yang berada di atas 900 meter dari permukaan laut itu membawa berkah, karena usaha pembibitan sapi perah di desa ini sukses. Sebagai contoh, jika rata-rata produksi susu nasional hanya 14 liter per ekor per hari, maka di UPTD Bunikasi milik Dinas Peternakan Jawa Barat ini, mereka bisa menghasilkan lebih dari 15 liter per ekor per hari. Produksi susu sapi nasional per ekor dalam seharinya hanya mencapai 12 hingga 14 liter. Namun di sini, di UPTD Bunikasi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, satu ekor sapi dapat menghasilkan lebih dari 15 liter susu dalam satu hari. Kira-kira apa rahasianya? Yuk kita lihat. Assalamualaikum Bapak. Boleh ya lihat-lihat Pak? Ini lagi di apa ini? Ya. Kisah sukses UPTD ini bak cerita fiksi, karena sebelumnya kemampuan mereka memproduksi susu hanya 4-8 liter per ekor per hari. Bahkan UPTD ini sempat akan ditutup atau di-merger karena kinerjanya yang tidak memuaskan. Namun, sejak 2 tahun terakhir, mereka bisa membalikan keadaan dengan rekor produksi susu sapi. Sehingga lembaga ini mulai berangsur menjadi salah satu pusat keunggulan Jabar. Oke deh, saya kembali lagi ke depan. Bagaimana meningkatkan produksi yang awalnya 4-7 liter, sekarang per hari ini bisa sampai lebih dari 15 liter. Nah, ini berkat karena timbulnya motivasi, adanya kemauan daripada seluruh staf dan karyawan balai itu sendiri, dan dalam kondisi memang pada saat itu balai ini ada informasi akan di-merger, sehingga timbullah istilahnya indra keenam, sehingga semuanya adanya kekompakan dan dengan peningkatan manajemen yang baik dan benar itu. Karena di sini perannya sebagai balai, kita akan selalu dinamis, akan meningkatkan terus dengan menggunakan persilangan-persilangan di sini. Dan sapi-sapi ini kebetulan yang 5 ekor ini sudah dianalisa DNA-nya, katakanlah kemurnian daripada Fries Holland. Karena yang unggul itu, yang susu itu adalah Fries Holland keturunannya. Ini sudah mencapai lebih dari 75%. Kalau yang murni 100%, jarang sampai 100%, ini udah di atas 75%. Jadi kemurniannya udah mendekati. Dan ini ya bisa mencapai, katakanlah karya di Israel itu 60 liter. Ini bisa aja. Nanti sapi-sapi ini diambil spermanya, diselangkan dengan sapi lokal. Diharapkan nanti adanya peningkatan produksi individu sapi perah yang ada di Jawa Barat.
Satu kunci keberhasilan peningkatan produksi susu sapi di sini adalah optimalisasi pakan. Sapi-sapi itu tidak asal diberi pakan, tapi diberi takaran yang tepat antara rumput, konsentrat, ampas tahu, dan ampas bir. Tujuannya adalah agar kesehatan mereka terjaga dan produksi susunya melimpah. Untuk meningkatkan produksi susu dari sapi-sapi ini diberikan makan selain rumput juga ditambahkan konsentrat, lalu juga ada ampas tahu dan juga yang terakhir ampas bir. Penggunaan air hangat dalam pemerahan susu juga sangat penting. Air hangat berfungsi merangsang kelenjar oksitosin lebih lancar dalam menyalurkan susu dari puting sapi saat diperah. Metode air hangat inilah yang sering dilupakan peternak sehingga produksi susu sapi mereka tidak maksimal. Ya, jadi pemirsa, untuk pemeliharaan dan perlakuan terhadap sapi-sapi perah ini harus dilakukan secara on time. Maksudnya apa sih? Kita tanya langsung ke Pak Rusli. Pak Rusli, ini kenapa nih sapi-sapi ini harus diperlakukan secara tepat waktu? Karena gini, supaya kita bisa menghasilkan ternak-ternak ini atau sapi-sapi ini secara optimal. Secara optimal baik secara produksi maupun reproduksinya gitu. Lalu apa saja yang harus on time-nya, Pak? Dari segi pemeliharaan, pemberian pakan, tata laksana pemeliharaannya baik sebelum pemerahan kita harus betul-betul on time. Harus tepat waktu, jangan sampai sapi itu terlambat dalam perlakuan apapun gitu. Jadi jangan telat ya Pak ya. Betul. Nah ini kalau tabung ini kapasitasnya berapa dan satu sapi itu lama pemerahannya itu sekitar berapa lama? Kalau tabung ini kapasitas 20 liter, kira-kira untuk pemerahan lama pemerahannya satu ekor itu tidak boleh lebih dari 5 sampai 7 menit gitu. 5 sampai 7 menit. Ya. Nah, kalau dalam satu hari berapa kali proses pemerahan? Dalam satu hari satu sapi diperah 2 kali sehari. 2 hari sekali dan interval waktunya harus 12 jam gitu aja. Sanitasi kandang merupakan kunci lainnya agar produksi susu sapi optimal. Kotoran sapi tidak boleh lama dibiarkan bertumpuk di kandang, tapi harus segera dibersihkan. Kandang yang bersih akan membuat sapi nyaman dan tidak stres. Dampaknya produksi susu sapi lebih meningkat. Selain produksi susu sapi yang di atas rata-rata nasional, UPTD Buni Kasih juga mengembangkan bibit sapi calon pejantan unggul CPU. Caranya dengan mengawinkan bibit sapi Fries Holland dari Australia dengan Fries Holland Kanada. Baik dalam bentuk bibit ternak maupun semen beku jantan, elite bull, dan betina elite cow. Jika sudah mendapat sertifikat, sapi pejantan unggul itu harganya bisa lebih dari 200 juta rupiah per ekor.